wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Sejarah 11F4 akan menjelaskan terkait materi perlawanan rakyat Banten. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Alia Rizky Anugrah. Saya Dias Tianindo. Saya Wulan Nindi Aprilia. Saya Rasna Devi. Selamat menyaksikan. Di sini ada beberapa materi yang akan kami sampaikan, yaitu latar belakang yang dibagi menjadi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus, jalannya perlawanan, tokoh-tokoh yang berperan penting, dampak perlawanan, pengaruh peristiwa tersebut pada masa kini, dan yang terakhir ada manfaat bagi generasi penerus bangsa. Oke, kita ke materi yang pertama, yaitu latar belakang yang akan dijelaskan oleh Wulan. Alasan umum yang pertama yaitu Banten adalah bandar perdagangan internasional sehingga pedagang Belanda ingin menguasainya. Kebijakan pajak yang memberatkan dan eksploitatif seperti pajak hasil bumi, kewajiban menyerahkan hasil bumi yang diterapkan oleh pemerintah kolonial. Selanjutnya yaitu adanya ambisi Sultan Haji untuk merebut tahta Aihu. Sultan Ageng Tirtayasa bertindak tegas tentang kebijakan anti-VOC. Adanya persaingan antara Belanda dengan Banten karena VOC membangun bandar perdagangan di Batavia. VOC menerapkan monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten melalui dukungan Sultan Haji. Selanjutnya yaitu sebab khusus. VOC melakukan blokade dari Cina dan Maluku yang merupakan pusat perdagangan di kawasan Asia Tenggara, menghalangi arus perdagangan yang selama ini menguntungkan Banten. Adanya hasutan terhadap Sultan Haji yang merupakan putra dari Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga terjadinya perang saudara. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu jalannya perlawanan yang akan dibacakan oleh Diah dan Alia. Perlawanan Banten terhadap VOC dimulai sejak awal kedatangan Belanda di Banten pada tahun 1596. Saat itu Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman yang bersikap kasar dan sombong terhadap penduduk pesisir Banten. Akibatnya, Belanda diusir oleh rakyat Banten dan harus meninggalkan daerah itu. Perlawanan Banten terhadap VOC semakin meningkat pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Berikut adalah beberapa bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa dan rakyat Banten. Yang pertama, merusak kebun tebu milik VOC di Batavia pada tahun 1656. Kebun tebu adalah sumber pendapatan utama VOC di Nusantara. Dengan merusak kebun tebu, Sultan Ageng Tirtayasa ingin melemahkan ekonomi VOC. Yang kedua, membantu perlawanan Trunojoyo terhadap Mataram pada tahun 1674 sampai 1677. Trunojoyo adalah seorang pemberontak yang menentang kekuasaan Sultan Agung dari Mataram. Sultan Agung adalah sekutu VOC yang bersedia membayar upeti kepada VOC. Dengan membantu Trunojoyo, Sultan Agung Tirtayasa ingin mengganggu hubungan antara Mataram dan VOC. Yang ketiga, melindungi perlarian dari Makassar pada tahun 1667 sampai 1669. Makassar adalah salah satu kerajaan yang juga melawan VOC. Makassar dipimpin oleh Sultan Hasanuddin yang dikenal sebagai ayam jantan dari timur. Pada tahun 1667, Makassar dikalahkan oleh VOC dan harus menandatangani perjanjian Bongaya yang sangat merugikan Makassar. Beberapa orang Makassar yang tidak mau tunduk kepada VOC melarikan diri ke Banten dan mendapat perlindungan dari Sultan Ageng Tirtayasa. Akhir perlawanan. Perlawanan Banten terhadap VOC mengalami kemunduran karena adanya perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putra mahkotanya Sultan Haji. Sultan Haji adalah seorang pemuda yang ambisius dan tidak sabar untuk menggantikan ayahnya sebagai sultan. Ia juga
tidak setuju dengan kebijakan ayahnya yang anti VOC. Ia lebih memilih untuk bekerja sama dengan VOC demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. VOC memanfaatkan konflik antara ayah dan anak ini dengan melakukan politik adu domba. VOC mengasih Sultan Haji untuk memberontak terhadap ayahnya dan menjanjikan bantuan militer dan ekonomi kepada Sultan Haji. Sultan Haji pun tergiur dengan tawaran VOC dan membuat perjanjian rahasia dengan VOC pada tahun 1680. Pada tahun 1681 terjadi perang saudara antara pasukan Sultan Ageng Tirtayasa dan pasukan Sultan Haji yang dibantu oleh VOC. Perang saudara ini berlangsung selama 3 tahun dan mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerusakan. Pada akhirnya, pasukan Sultan Ageng Tirtayasa kalah dan Sultan Ageng Tirtayasa sendiri ditangkap oleh VOC pada tahun 1683. Ia dibawa ke Batavia sebagai tahanan dan meninggal di sana pada tahun 1692. Sementara itu, Sultan Haji menjadi boneka yang tunduk kepada VOC. Ia harus menyerahkan sebagian besar wilayah, hak, dan kekayaan Banten kepada VOC. Ia juga harus menghentikan perdagangan dengan negara-negara lain dan hanya boleh berdagang dengan VOC. Dengan demikian, Banten kehilangan kemerdekaan dan kemakmurannya. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perlawanan Banten. Nah, tokoh-tokoh tersebut terbagi menjadi 2 golongan, yaitu tokoh pribumi dan tokoh dari VOC. Tokoh pribumi yang pertama yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa dari tahun 1651 hingga 1683 merupakan salah satu raja terhebat dalam sejarah Kesultanan Banten. Di bawah kepemimpinannya, Banten mencapai puncak kejayaannya baik dalam bidang ekonomi, militer maupun budaya. Sultan Ageng Tirtayasa adalah salah satu raja yang paling gigih menentang penjajahan VOC. Ia memimpin beberapa kali peperangan melawan VOC, seperti Pertempuran Banten Lama tahun 1656 dan Pertempuran Pasir 1659. Sultan Ageng Tirtayasa membangun beberapa benteng pertahanan di sekitar Banten untuk melindungi wilayahnya dari serangan VOC. Selanjutnya yaitu Pangeran Purbaya. Purbaya berperan penting sebagai pemimpin perlawanan rakyat Banten bersama ayahnya, Sultan Ageng Tirtayasa, dalam menolak monopoli VOC dan berusaha mengusirnya dari wilayah Banten. Ia juga menjadi putra mahkota baru setelah putra mahkota sebelumnya Sultan Haji memihak VOC. Namun perlawanan ini akhirnya gagal karena VOC berhasil memanfaatkan adu domba di internal kerajaan Banten. Yang ketiga ada Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Al-Makassari sebagai penasihat di Kesultanan Banten setelah kembali dari merantau untuk menuntut ilmu, dan sebagai pemimpin pasukan untuk melakukan perang gerilya melawan Belanda. Lalu yang keempat ada Ki Gedeng Tapak. Ki Tapak berhasil meloloskan diri dan terus melakukan perang gerilya di wilayah pegunungan dan daerah Priangan, serta menimbulkan banyak korban dari pihak Belanda hingga akhirnya ia menghilang dari sejarah. Yang kelima yaitu Haji Tubagus Ismail. Peranan Haji Tubagus Ismail yang merupakan seorang ulama dan keturunan bangsawan Banten dalam peristiwa pemberontakan petani Banten sangatlah besar, mulai dari peran dalam strategi pemberontakan turun selaku pemimpin gerakan pemberontakan dan penghimpun massa yang akan melakukan pemberontakan. Selanjutnya ada tokoh dari VOC. Yang pertama, Kiai Francoistek. Francoistek berperan sebagai perwira militer VOC yang memimpin serangan laut dan darat untuk menaklukkan Banten, khususnya dalam serangan ke Keraton Surosowan dan Benteng Tirtayasa. Ia juga memimpin penyerbuan ke wilayah Tangerang dan Angke yang berhasil menguasai daerah tersebut dan memaksa Sultan Ageng Tirtayasa mundur ke Tirtayasa.
Setelah Sultan Agung Tirtayasa terdesak, Tek bersama Sultan Haji menyerang dari arah barat yang berujung pada jatuhnya Tirtayasa dan takluknya Banten kepada Piosi. Yang kedua ada Aisek Desaimatin. Peran Aisek Desaimat dalam Perang Banten adalah memimpin pasukan Piosi untuk menyerang Keraton Surosowan dari arah laut bersama Francois Tek pada tahun 1682 yang merupakan bagian dari operasi Piosi untuk membantu Sultan Haji merebut kekuasaan dari ayahnya, Sultan Agung Tirtayasa. Serangan ini berhasil menguasai Surosowan dan mendesak pasukan Banten yang akhirnya mengarah pada kemenangan Piosi dan kekuasaan di Banten. Berikutnya yaitu dampak dari perlawanan. Perlawanan rakyat Banten menimbulkan dampak besar di berbagai bidang. Secara politik, kekuasaan kerajaan runtuh dan Banten jatuh ke tangan VOC. Secara ekonomi, dagangan dikuasai VOC dan kehidupan rakyat memburuk akibat perang. Meskipun begitu, perlawanan ini menjadi simbol semangat rakyat Banten melawan penjajahan. Yang pertama yaitu dampak politik. Yang pertama, intervensi dan perpecahan internal. Yang kedua, penggulingan dan penahanan Sultan Ageng. Berikutnya yaitu Banten di bawah pengaruh VOC, yaitu peleburan ke wilayah Hindia Belanda selanjutnya. Yang kedua ada dampak ekonomi, yaitu satu, memonopoli perdagangan VOC. Yang kedua, hancurnya tantangan ekonomi lokal. Dan yang ketiga, kerugian perang. Yang terakhir yaitu dampak sosial, diantaranya satu, penderitaan rakyat menuju pemberontakan seperti geger Cilegon. Yang kedua, perpecahan sosial dan perlawanan yang terus berlanjut. Meskipun Sultan Ageng sudah ditangkap, pengikutnya melanjutkan perjuangan dengan taktik gerilya. Dan yang berikutnya yaitu pengaruh langsung perlawanan rakyat Banten terhadap VOC di masa kini, terutama adalah dalam warisan sejarah semangat nasionalisme dan penguatan identitas lokal. Peristiwa ini menunjukkan semangat perjuangan rakyat Nusantara untuk melawan penjajahan dan menjadi inspirasi bagi perlawanan-perlawanan lain, sekaligus menjadi salah satu faktor yang mempercepat kemunduran VOC. Jejak sejarah seperti Istana Surosowan, Masjid Agung Banten, dan Benteng Spelwich menjadi bukti keberanian rakyat Banten dan kini menjadi objek wisata sejarah. Ada beberapa poin-poin penting diantaranya. Satu, penguatan nasionalisme dan semangat perjuangan. Perlawanan rakyat Banten terhadap monopoli perdagangan VOC menanamkan semangat juang dan rasa cinta tanah air yang tidak mau tunduk pada penjajahan asing. Semangat ini menjadi warisan berharga bagi generasi masa kini dalam mempertahankan kedaulatan dan martabat bangsa. Yang kedua, inspirasi untuk perlawanan lain. Kisah perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa dan rakyat Banten menjadi simbol perlawanan yang menginspirasi berbagai perlawanan rakyat lainnya di Nusantara, seperti yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, Patimura, dan Tengku Umar. Yang ketiga, pengaruh terhadap sejarah dan identitas Banten. Peristiwa ini menjadi titik balik dalam sejarah Banten dan Indonesia, membentuk identitas lokal dan nasional yang kuat. Tokoh-tokoh heroik dari Banten seperti Sultan Ageng Tirtayasa menjadi pahlawan yang patut dihormati dan diteladani. Selanjutnya yaitu manfaat bagi generasi penerus bangsa, yaitu objek sejarah dan pemanfaatan warisan budaya. Jejak-jejak fisik perlawanan seperti Istana Surosowan, Masjid Agung Banten, dan Benteng Spelwich menjadi saksi bisu dari keberanian rakyat Banten. Tempat-tempat ini kini menjadi situs sejarah dan objek wisata yang berharga serta sumber pembelajaran bagi generasi penerus bangsa.